Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan ke-NU-an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Apa itu Maulid Nabi? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia teladan. Namanya abadi hingga akhir zaman. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Disebut tahun Gajah karena pada tahun kelahiran beliau Makkah diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abroha. Tepatnya pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Jadi ini adalah sejarah yang harus kita ingat-ingat bahwa tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu eh, Raja Abroha bersama pasukannya menggunakan tunggangan gajah ingin menyerbu kota Mekah, terutama di Ka'bah, namun dikalahkan oleh burung ababil. Gitu ya. Penggagas adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa penggagas peringatan Maulid? Jawabnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu pemimpin umat Islam dalam perang salib. Pada awal kepemimpinannya, umat Islam mengalami kekalahan. Lalu ia mempelajari rahasia kekuatan kaum Nasrani. Ternyata perayaan Natal telah membangkitkan semangat juang mereka. Untuk menandinginya, maka Salahuddin memerintahkan membuat karya sastra yang berisi sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karya yang terindah akan diabadikan, dibaca terus-menerus. Abu Ja'far Al-Barzanji adalah seorang yang memenangkan sayembara tersebut, sehingga kitab Maulid karya beliau yang diabadikan sampai sekarang. Setiap perayaan Maulid senantiasa dibaca, bahkan kitab berjanji dibaca dalam banyak event. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Nah itu adalah salah satu isi dari kitab Berjanji yang dikarang oleh Abu Ja'far Al-Barjanji. Seperti saat akikah, jadi pembacaan Maulid itu biasanya dilaksanakan di masyarakat saat akikohan atau saat pernikahan. Begitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ditemukan, itu biasanya diiringi dengan kalimat sorokalan.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Itu salah satu biasanya dibacakan saat pertemuan atau pernikahan antara mempelai laki-laki dengan perempuan dan sebagainya. Pembacaan kitab berjanji tersebut biasa disebut dengan berjanjian atau dalam masyarakat kita biasa menyebut dengan berjanjen. Selain berjanji, ada pula kitab sholawat yang lain. Di antaranya adalah Simtud Duror yang biasa dilaksanakan atau dipraktekkan oleh Habib Syekh. Nah, itu yang dibaca adalah kitab Simtud Duror. Semua itu tidak lain adalah untuk mengagungkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tokoh pengarang kitab Al-Barjanji, Abu Ja'far Al-Barjanji. Jadi gambar yang ini bisa Anda perhatikan, kalian perhatikan, yang pakai baju hitam itu adalah gambar foto dari Abu Ja'far Al-Barjanji. Di samping pembacaan kitab berjanji, Maulid Nabi juga dilaksanakan dengan mengadakan pengajian umum di masjid-masjid atau surau-surau. Isi pengajiannya adalah mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad sejak lahir hingga wafat. Meskipun isi pengajian tersebut hampir sama dari tahun ke tahun, tapi pengunjungnya tetap banyak. Hal itu menunjukkan betapa umat Islam sangat mencintai nabinya. Jadi peringatan Maulid Nabi itu meskipun dilaksanakan tiap tahun dengan materi acara yang sama dan isi pengajian sama, tapi hampir semua masyarakat itu tetap semangat mengikuti pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penggunaan kata Sayyidina. Ketika kita menyebut nama baginda Nabi, alangkah lebih baiknya jika kita mendahului dengan Sayyidina atau junjungan kami. Memang Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Tidak mungkin seseorang akan mengatakan junjungan kami kepada dirinya sendiri. Penggunaan kata Sayyidina tersebut memang bukan berasal dari Nabi, tapi umatnya yang mengagungkan dan menghormati beliaulah yang melakukannya. Ada banyak orang yang mencela penggunaan kata Sayyidina, tetapi bagaimanapun juga adab kita kepada Nabi tentu harus melebihi adab kita kepada raja dan presiden. Meskipun seorang presiden tidak pernah mengatakan Bapak Presiden, seorang rektor juga tidak menyebut dirinya dengan sebutan Bapak Rektor, tetapi orang lain yang menyebutnya. Begitu pula dengan kata Sayyidina. Meskipun baginda Nabi tidak menyebut dirinya dengan Sayyidina, tapi adab kita seyogyanya menyebut kata Sayyidina sebelum menyebut namanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah bentuk adab kita memanggil orang yang kita agungkan. Bisa dipahami anak-anak? Iya, mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Itu saja materi pendidikan keilmuan hari ini. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.